Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 12 September 2021, hari Minggu biasa yang ke-24. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 8, ayat 27 sampai dengan ayat 35. Pada suatu hari, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari Minggu ini, Yesus memarahi Petrus karena ia menginginkan supaya Yesus tidak mengalami, bahkan tidak boleh menderita dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Kepada Petrus dan semua murid yang lain, Yesus mau mengingatkan bahwa manusia dalam upayanya untuk kembali diangkat harkat dan martabatnya yang telah dirusak oleh dosa, ia harus memikul salib dan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Inilah jalan yang sedang ditunjukkan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara saya yang terkasih, pemurnian diri hanya bisa dialami dalam derita dan perjuangan. Keselamatan dapat diraih setelah orang melewati jalan derita dan kematian. Ingatlah bahwa untuk menyelamatkan manusia dari lembah dosa, Yesus melewati 3 jalan ini: jalan sengsara atau salib, jalan kematian, dan akhirnya jalan kemuliaan. Janji Allah untuk tidak lagi ada peristiwa air bah yang kedua kali, karena ada Sang Mesias yang dapat menjadi jaminan keselamatan bagi manusia. Dialah Yesus Sang Juru Selamat, Mesias yang dinantikan. Demikian kata Petrus. Lalu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita secara pribadi menelusuri dan merefleksikan serta merenungkan lebih dalam warta Injil hari ini, apa jawaban kita ketika kita mendengar sendiri Tuhan Yesus bertanya kepada diri kita, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Mungkin saja mudah bagi kita yang telah percaya kepadanya untuk menjawab, "Yesus, Engkau adalah Tuhanku." Tetapi mungkin tidak semudah itu. Pada saat pertanyaan itu dilontarkan pertama kalinya oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Mengapa? Sebab saat itu misteri Paskahnya, sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga belum terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, dari sini jelas
bahwa para murid itu belum diyakinkan oleh kebangkitan Yesus dari mati yang menunjukkan kealahannya. Oleh karena itu, pengakuan Petrus, "Engkau adalah Mesias," adalah pengakuan iman yang luar biasa. Sebab dengan pernyataannya itu, Petrus telah mengakui imannya akan Yesus sebagai yang diurapi, Sang Raja Penyelamat yang telah dinubuatkan oleh para nabi dan sebagai anak Allah sendiri. Di atas Petrus dan pengakuan iman Petrus inilah Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Maka kita pantas berterima kasih kepada Petrus karena ia telah menunjukkan kepada kita pengakuan iman yang benar akan Kristus. Namun, saudara-saudari yang terkasih, yang perlu disadari adalah Kristus tidak menghendaki pengakuan iman ini hanya sekedar ucapan yang keluar dari mulut. Sebab iman yang sejati tidak hanya menyangkut penghayatan dalam hati, tetapi juga perwujudannya dalam perbuatan. Karena itu, Yesus mengundang para muridnya untuk menerima kenyataan yang lain sehubungan dengan dirinya sebagai Mesias, yaitu sebagai Mesias, Tuhan Yesus memilih jalan penderitaan dan salib untuk mencapai kemuliaannya. Dan ia mengundang para muridnya untuk menempuh jalan yang sama. Dikatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Markus 8 ayat 34. Maka saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita menyangkal diri dan memikul salib kehidupan kita dengan hati yang lapang? Sebab menjadi murid Kristus tidak identik dengan bebasnya kita dari permasalahan hidup dan tanggung jawab sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Dalam menjalani panggilan hidup kita, Tuhan menghendaki agar kita belajar menyangkal diri atau berkorban demi kasih. Kita pun dipanggil agar rela menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab melalui semuanya itu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memurnikan kita dari rasa cinta diri yang berlebihan dan dari dosa-dosa kita di masa lalu. Oleh karena itu, pergumulan dalam hidup justru adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam doa dan penyangkalan diri. Orang yang tidak mau belajar berkorban dan menyangkal diri, malah sebenarnya menjauh dari Tuhan Yesus. Ia pun semakin menjauh dari kebahagiaan, karena kebahagiaan sejati selalu berhubungan dengan kasih yang rela berkorban. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sering merasa lelah di penghujung hari, dan lebih sering mengeluh ketimbang bersyukur, mungkin sudah saatnya kita jujur pada diri sendiri. Sebab itu suatu pertanda kita belum hidup sesuai dengan pengakuan iman kita akan Yesus sebagai Mesias Tuhan kita. Sebab semua kesulitan itu sesungguhnya adalah kesempatan untuk menguduskan kita, sehingga kita pantas bersyukur karenanya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sendiri telah memilih jalan yang sungguh sulit untuk menguduskan kita. Dan kita pun diundang untuk mengambil bagian di dalam jalan kekudusan itu, yaitu dengan mengikuti teladannya, untuk memberikan diri sampai akhir dengan sukacita. Artinya, mengasihi Tuhan dan sesama tidak saja dengan perkataan, tetapi terlebih dengan perbuatan, walaupun itu melibatkan perjuangan dan pengorbanan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui teladan Kristus, kita ketahui bahwa kesempurnaan kasih tidak diperoleh dengan cara yang mudah, namun dengan cara yang cukup melelahkan. Seringkali kita melibatkan keringat dan air mata, tetapi melalui semuanya itu, Tuhan menghantar kita untuk menemukan arti hidup yang sesungguhnya dan mengalami kebahagiaan yang sejati. Tidakkah jalan kekudusan atau kesempurnaan Yesus yang adalah jalan sengsara, penderitaan, salib, jalan kematian yang akhirnya menuju pada jalan kemuliaan itu hendaknya menjadi jalan yang harus kita tempuh juga. Meneropong kehidupan anak-anak zaman sekarang atau zaman now,
Kesulitan terbesar pembentukan mental dari anak-anak sekarang ialah sulitnya anak-anak masuk dalam suasana salib atau penderitaan. Mengapa? Karena sejak kecil anak-anak tidak dibiasakan untuk mengalami susah, sulit, dan sengsara. Semua sudah disediakan oleh orang tua dengan mudah dan enteng. Iya kan? Maka kesulitan dan derita adalah bumerang yang menakutkan dan dapat mematahkan daya juang anak dalam upaya menuju tujuan hidup. Padahal anak-anak itu perlu juga yang namanya asah, asuh, dan asih dalam penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Saudara-saudara yang terkasih, hanya dengan itu mereka menjadi pribadi yang kuat, seperti batu karang, yang tidak saja menahan setiap ombak yang datang menerpa, tetapi juga membuatnya tenang. Sehingga benar apa yang dikatakan Yesus dalam warta hari ini, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jaminan bagi sebuah penderitaan dan penolakan ialah kebangkitan dan kemuliaan kekal di sorga. Jangan pernah takut dan menyesal dalam memikul salib dan beban hidup. Itu cara terbaik kita untuk mengalami kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda atau firman dalam warta Injil hari ini menyadarkan kita untuk selalu ingat akan pengakuan iman kita terhadap Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, dan sekaligus mendorong kita juga untuk mengungkapkan dan mewujudkannya secara nyata dalam hidup kita sehari-hari lewat perkataan maupun perbuatan atau tindakan-tindakan kita terhadap sesama dalam perjalanan hidup di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mau mengikuti Engkau. Bantulah kami memikul salib kehidupan kami dengan hati yang murni. Terimalah diri kami apa adanya dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tetapi buatlah kami menjadi seperti yang Kau kehendaki, seperti yang Kau lakukan terhadap Petrus Rasul-Mu. Bantulah kami hidup seturut pengakuan iman kami, bahwa Engkaulah Allah penyelamat kami yang telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Supaya dengan demikian, tiap-tiap hari kami pun belajar mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.